Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10 IPA. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya di pelajaran kimia tentang struktur atom. Namun, sebelum kita mulai membahas tentang struktur atom, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Baiklah, kita lanjutkan materi kimia kita hari ini. Kita hari ini akan belajar tentang struktur atom ya. Struktur atom ini masuk di bab 2 ya. Kalau sebelumnya kalian sudah membuat tabel tentang perkembangan teori atau model atom ya, hari ini kalian akan membahas tentang apa yang ada di dalamnya atom ya. Oke, anak-anak, kalau kalian eh, pernah melihat ya, entah itu di internet atau mungkin di beberapa simbol-simbol tertentu, itu mungkin kalian pernah melihat gambar seperti ini ya. Jadi, gambar yang saya tunjukkan ini itu adalah struktur dari suatu atom ya. Atom itu kan banyak ya. Atom itu kan banyak, ada natrium, helium, ada hidrogen, ada oksigen, dan banyak yang lainnya. Nah, ini ada satu contoh. Jadi saya ini memberikan satu contoh gambar tentang di dalamnya atom, ya. Di dalamnya atom itu ada apa saja. Padahal atom itu kan adalah sesuatu yang sangat kecil sekali dan tidak bisa dilihat oleh mikroskop cahaya ya. Ya, mikroskop cahaya yang dipakai untuk pelajaran biologi itu nggak bisa kita gunakan untuk melihat atom, ya. Jadi atom itu adalah zat yang paling kecil. Sel itu dalam biologi kan sesuatu yang paling kecil, tapi sel sendiri itu em, penyusunnya adalah atom-atom ya, atau senyawa-senyawa. Nah, anak-anak kembali ke gambar ini. Ini adalah satu contoh gambar dari suatu atom. Kalau kalian mungkin melihat atau yang kemarin kita membahas tentang teori atom, itu kan atom itu menurut Dalton seperti bola pejal ya, seperti bola gitu. Padahal sebenarnya di dalamnya itu ada sesuatunya. Nah, sesuatunya itu apa? Ini anak-anak. Jadi ada yang berwarna hijau. Hijau ini ada di kulit-kulitnya ya. Ya, itu adalah elektron. Kemudian yang berwarna biru ini yang ada di tengah itu adalah proton ya, bernilai positif atau bermuatan positif. Kemudian yang berwarna merah ini yang tidak bermuatan, yang tidak ada muatannya atau netral itu disebut dengan neutron ya. Jadi di dalam suatu atom itu terdapat inti atom namanya nukleus ya. Nukleus ini terdiri dari proton dan neutron ya. Kemudian proton dan neutron itu dikelilingi oleh elektron atau awan elektron ya. Gitu. Nah, ini adalah kesimpulannya. Jadi dalam suatu atom itu terdiri dari proton, proton itu bermuatan positif, elektron yang bermuatan negatif, dan neutron yang tidak bermuatan atau netral. Baik, sekarang kita ke simbol atom ya. Jadi kalau misalkan kita belajar tentang suatu atom, misalkan atom natrium, atom hidrogen, itu nanti kalian akan melihat simbolnya ya. Jadi X ini misalkan melambangkan suatu unsur atau suatu atom. Contohnya misalkan X itu diganti dengan oksigen, berarti nanti X ini lambangnya adalah O. Kemudian nanti ada dua angka di bagian atas dan di bagian bawah. Yang bagian atas saya tunjukkan dengan angka A, itu menunjukkan nomor atomnya. Ya. Sedangkan pada yang bagian bawah yang saya tunjukkan dengan huruf Z itu disebut dengan nomor massa. Jadi massanya atom itu yang angkanya yang ada di eh, maaf ya, Z itu adalah nomor atom ya. Ini adalah nomor atom. Saya tadi terbalik. Kemudian yang A
Yang A ini yang atas itu adalah nomor masanya, ya. Oke. Untuk menentukan, oh ya, sebelum kita menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron, ini ada contoh. Nah, tadi kita melambangkan suatu atom itu dengan secara umum seperti ini ya, ada X, kemudian atasnya A, bawahnya Z. Jadi kalau saya kasih contohnya misalkan ada unsur natrium atau atom natrium. Natrium itu lambangnya adalah Na. Kemudian ada dua angka. Angka yang atas itu menunjukkan nomor massa, ya. Massa dari satu atom Na itu adalah 24 satuan massa atom atau SMA. Kemudian 11 ini itu adalah nomor atomnya. Nih ya, nomor atom. Nomor atom itu adalah nomor urutnya di tabel periodik. Contoh lagi ada magnesium. Mg itu magnesium ya. Ya, kemudian ini coba dilihat. Ini ada angka juga 2 ya. 2 angka. Angka yang atas itu menunjukkan nomor massa dan angka yang bawah itu menunjukkan nomor atom. Oke. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita belajar bagaimana cara menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron pada suatu atom. Ya, tadi kita sudah melihat ya bahwa simbol dari suatu atom itu bisa dituliskan secara umum seperti ini. Ya, maka untuk menentukan jumlah proton, ya, menentukan jumlah proton, proton itu sama aja dengan nomor atomnya. Ya, jadi kalau misalkan nomor atomnya itu 11, ya berarti jumlah protonnya adalah 11. Terus bagaimana cara menentukan jumlah elektron? Jumlah elektron itu dilihat dari ini, ya, nomor atom dikurangi dengan muatan. Muatan itu biasanya terletak di sini anak-anak, di atas sebelah kanan. Ya, tuh. Kemudian untuk menentukan jumlah neutronnya, neutronnya itu bisa ditentukan dengan rumus nomor massa dikurangi nomor atom. A dikurangi Z. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat contoh berikut. Tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron pada atom-atom berikut. Ini ada 3 contoh soal, ya. Yang pertama adalah atom natrium dengan nomor massa 23 dan nomor atomnya 11. Kemudian yang B itu adalah Ca. Ca itu adalah kalsium. Kalsium dengan nomor massa 40, nomor atomnya 20, dan muatannya adalah 12. Ini adalah muatan. Ya. Kemudian yang C itu ada atom Cl. Cl itu adalah klor. Ya. Klor dengan nomor massa 35 dan nomor atom 17, muatannya adalah -1. Jadi kalau tertulis min saja, itu maksudnya adalah -1. Ya. Kalau misalkan ada muatan plus saja, itu berarti +1. Nah, cara menentukannya, kita bahas ya, mulai dari yang A. Untuk yang A, atom Na, protonnya itu sama aja dengan nomor atom, ya, yang ini tadi, nomor atom. Ya, proton itu adalah Z. Z di sini adalah nomor atom. Berarti kalau nomor atomnya 11, ya berarti jumlah protonnya 11. Kemudian elektron. Elektron itu rumusnya adalah nomor atom, ini ya 11, dikurangi dengan muatan. Nah, berhubung Na ini tidak ada muatannya, berarti 11 dikurangi 0. Ya, di sini kan tidak ada muatan, maka muatannya 0. 11 dikurangi 0 adalah 11. Neutronnya itu adalah nomor massa atau nomor yang atas ya, dikurangi dengan nomor yang bawah. Nomor massa dikurangi nomor atom. Jadi 23 dikurangi 11. Ada 12. Sudah selesai. Kemudian kita beranjak ke soal yang B. Di soal B ada unsur kalsium, ada atom kalsium. Ca ini protonnya berapa? Berarti kita lihat nomor atomnya. Nomor atomnya adalah 20, berarti protonnya sama aja dengan 20. Kemudian elektron. Nah, ini sedikit berbeda ya.
Elektron itu tadi rumusnya adalah nomor atom dikurangi muatan. Nah, karena yang soal B ini punya muatan ya, muatannya adalah plus 2 atau 2 ya, sama aja. Plus 2 atau 2, maka nomor atomnya 20, nih dari sini, dikurangi muatannya. Muatannya adalah 2 atau plus 2. Berarti 20 dikurangi 2, hasilnya adalah 18. Untuk neutron, neutronnya berarti sama ya, sama seperti tadi, nomor massa dikurangi nomor atom. 40 dikurangi 20, jadinya 20. Untuk neutron itu tidak berhubungan dengan muatan ya, jadi bukan berarti 40 dikurangi dengan jumlahnya yang elektron tadi, tidak. Ya, oke. Yang ketiga, yang atom Cl ya. Protonnya adalah nomor atomnya 17. Kemudian elektronnya adalah 17 dikurangi muatannya. Muatannya adalah min 1. Sehingga bisa ditulis seperti ini. 17 dikurangi min 1. Nah, ini kan min ketemu min ya. Min dikali min itu adalah plus. Sehingga bisa dioperasikan 17 plus 1. Hasilnya adalah 18. Terus neutronnya tetap sama ya. Nomor massa dikurangi nomor atom. 35 dikurangi 17, hasilnya adalah 18. Baik anak-anak, demikian penjelasan saya. Semoga penjelasan ini cukup mudah bagi kalian untuk memahami pelajaran hari ini. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.